Amin. Silakan duduk. Coba Anda lihat warta yang ada di tangan Anda. Nanti dibaca lagi di rumah. Itu tidak untuk ganjel lemari. Itu adalah khotbah saya tahun yang lalu tentang the master key of everything. Dan di sana dijelaskan kalau berhubungan dengan masalah harta benda, maka ada emosi-emosi yang sangat kuat terlibat. Disebutkan di sana ada financial shame. Karena itu kalau orang mengalami usahanya menurun, dia tidak ingin pergi ke pesta. Apa yang mau dibicarakan? Dia tidak mau kumpul dengan orang. Bahkan ada yang tidak mau pergi ke komsel. Satu hari saya dibuat yaitu taruhan. Ya keterlaluan juga pendeta dibuat taruhan saudara. Ada seorang jemaat kita itu penjual jagung di pinggir jalan. Dan teman-temannya berkata taruhan, kalau Pak Timotius mau pergi ke tempatmu. Dia itu cuma kumpulnya orang kaya. Dan orang itu SMS saya, Bapak saya buka usaha yaitu jual jagung pinggir jalan. Bisakah Bapak datang untuk mendoakan usaha saya? Saya bilang why not? Ketika saya datang dia senang sekali. Dia senang sekali dan saya bilang, enggak usah taruhan ya. Akhirnya dia cerita, kalau dibuat taruhan saudara. Saya tanya, kenapa kamu enggak ikut komsel? Mendadak suami istri air matanya mengalir. Lalu saya bilang, kenapa? Loh, kami malu Pak. Jemaat Lembah Pujian itu orang-orang yang sangat diberkati. Siapa kami ini? Saya bilang, siapa kamu? Kamu putra putri raja. Bahkan di WC di Lembah Pujian tulis Prince and Princess. Amin. Di sini juga seharusnya begitu. Kalau saudara tahu siapa diri Anda, seluruh hidupmu akan berubah. Tapi financial shame, financial anger itu betul-betul ada. Betul-betul ada saudaraku. Amarah yang berhubungan dengan masalah disinggung soal keuangan. Saya 30 tahun, hampir 30 tahun, 27 tahun saya melayani Tuhan. Dan waktu counseling suami istri, ketersinggungan paling berat adalah kalau disinggung masalah penghasilan, masalah keuangan, dan amarah yang menyala-nyala adalah berkenaan dengan harta benda. Strange, but true. Itu kenyataannya. Bahkan tadi waktu saya duduk, Tuhan ingatkan saya. Hadiah yang saya terima waktu saya berusia 5 tahun. You still remember? Roh Kudus tanya, iya. Saya dibelikan mobil-mobilan pemadam kebakaran oleh tante saya yang paling cinta saya itu Tante Trace. Sekarang saya beliau bersama Tuhan. Saya masih ingat. Dan Tuhan tanya, kamu masih ingat? Kamu dengan adikmu dibelikan apa? Di THR. Adik saya itu Pak Andrian. Papa saya itu dengan Pak Andrian itu nganggap anak bukan kemenakan. Jadi kalau kita dibelikan mesti kembar. Kita dibelikan pistol-pistolan dan saya main tembak-tembakan dengan dia. Pistolnya bisa terbang beneran tapi pistol plastik. Itu masih ingat. Dan Tuhan mengajar pada kita. You see, benda-benda itu attach kepada soul, kepada jiwa orang. Dan hari ini saya mengajak kita membuka Matius 18. Di Matius 18 kita ini di year of dominion. Kita harus berkemenangan juga kepada anger, kepada amarah, kepada emosi negatif. Dan secara khusus yang berhubungan dengan harta milik. Profesor Chaim Weizmann menemukan TNT. TNT itu 2 bahan dicampur jadi satu meledak. Kalau berhubungan dengan uang, disinggung soal penghasilan, disinggung soal apa saja, warisan dan sebagainya. Negative emotion akan berterbangan. Seperti TNT. Dan dalam Matius pasal 18, kita baca mulai ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kita harus punya dominion atas segala ketersinggungan, segala amarah, kebencian yang ada hubungannya masalah
keuangan, dan juga harta. Sebab saudara dan saya adalah roh. Amin. Kita punya intelek, punya emosi dan tinggal dalam tubuh. Benda-benda itu cuma sementara dan akan ditinggalkan. Matius pasal 18-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai, baca, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Settle account. Meminta pertanggungan jawab soal apa? Keuangan. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau 10.000, kalikan saja, 60 juta dinar. 1 dinar gaji orang 1 hari. Amin. Berapa gaji orang 1 hari? Berapa? 50.000? Kalikan. Nah saudaraku, kalau 10.000 talenta itu 17.000 tahun sekian untuk orang bekerja. Sebab 1 dinar cuma upah 1 hari. Ini orang ini utangnya 10.000 talenta. Lanjutkan. Kenapa diharapkan kepada raja? Raja adalah mahkamah agung. Bahkan di atasnya mahkamah agung dan hanya dia yang bisa memberikan gerasi. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Raja adalah gambaran Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan dia tidak akan sekali-kali membebaskan begitu saja orang daripada kesalahan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Bukan haircut ini. Ini betul-betul bebas total. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya. Dan katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata padanya, hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Padahal hamba itu cuma minta mengulur waktu. Minta grace period. Tapi raja itu selalu memberi lebih dari yang kita minta dan doakan. Senang tidak punya raja seperti dia itu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan seperti sandwich, perumpamaan ini di antara 2 cerita yaitu tentang hubungan antar manusia. Bahkan Matius 19 itu berbicara tentang pernikahan. Kebanyakan perkawinan, ketersinggungan dengan mertua, ketersinggungan dengan ipar, semuanya coba diperiksa. Selalu hubungannya soal
keuangan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, masih segar di ingatan kita. Ada seseorang wajahnya jelek, gundul, marah. Dan dia marah begini, dia bawa 2 pistol. Saya pasti lihat di televisi, Cho Seung Hui. Ada itu. Saya tahu kalau sudah marah, iblis yang menjelma bukan Yesus. Dan apa yang dia katakan? Kamu memaksa aku melakukan ini. Engkau dengan kesombonganmu. Engkau dengan Mercedes, dengan mobil Porsche-mu, dengan gaya hidupmu yang mewah. Dan dengan segala pesta-pestamu, dengan segala vodka, segala konyak yang engkau minum-minum. Engkau memaksa aku membuat ini. Sebagai putra imigran dari Korea Selatan. Gaya hidup mahasiswa yang sekarang, apalagi mahasiswa Indonesia, itu paling ngisi nih saudaraku. Mahasiswa Indonesia di luar negeri itu paling suka show off. Selalu dengan mobil yang paling baru. Dia mengalami penghinaan, dia mengalami marginalisasi, dia mengalami dipinggirkan, dipojokkan, tidak dianggap, tidak dilibatkan dalam pesta-pesta temannya. Karena dia tidak bisa mengundang mereka kembali. Dan lama-lama saudaraku, dari tersinggung, jadi marah, dari dengki, jadi satu, diublek jadi satu. Dan akhirnya yang masuk adalah the murderer, si pembunuh. Perhatikan, ada satu keluarga konglomerat. Lalu adiknya yang nomor 11 dibelikan jas baru sama papanya. Jas seknya. Dan yang lain kakak-kakaknya dia marah. Saudara ingat itu? Konglomerat siapa? Israel. Yakub. Nama anaknya? Yusuf. Jadi orang tua tidak gampang ya. Kita membelikan yang satu, yang lain marah. Saya baru duduk bersama seorang pengusaha besar. Dan dia mengeluh kepada saya. Soal karena dia menyerahkan kepemimpinan perusahaan pada seorang anaknya yang paling kapabel. Padahal itu adalah anak perempuan. Dan yang lain jadi marah. Dia berkata, saya tahu kemampuan anak saya satu persatu. Saya bilang, Om, you do the right thing. Tapi jangan salahkan diri sendiri, itu terjadi. Kain dan Habel. Itu terjadi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara tahu? Bahkan di dalam keluarga kita pun mengalami seperti itu. Dan Petrus tanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali kah? Itu sudah luar biasa saudaraku. Sebab saya pernah melihat sebuah, yaitu aneh sekali saya belum pernah lihat. Saya biasa nggak suka nonton apa? Pencak silat. Dan gurunya berkata bahwa langkah-langkah jurus-jurus di dalam pencak silat yang diturunkan guru-guru kami ini cuma punya langkah mundur 3 kali. Sebab dalam agama yang kami anut, diajarkan bahwa langkah mundur mengalah itu cuma 3 kali. Langkah keempat membuat engkau jadi kufur, jadi kafir. Jadi kalau Petrus mengalah 7 kali jadi super kafir saudaraku. Tapi Yesus menjawab dan mengagetkan dia 70 kali 7 kali. Kita harus mengenal dulu siapa raja kita. Saudara tahu bahwa ini adalah dalam struktur Yahudi. Sekarang kita membangun satu masyarakat mesianik. Dalam struktur Yahudi, seorang Yahudi kalau jatuh miskin dan dia perlu makan, tidak boleh dikenakan bunga. Saya ketemu loh ada keluarga-keluarga, adiknya perlu duit, dikenakan bunga. Untuk makan. Dikenakan bunga. Engkau akan berurusan dengan Tuhan.
Harta kekayaanmu akan dipindahkan. Amin. Saudara 7 kali tidak 70 kali 7 kali. Baca Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Maka Tuhan pun berjalan di depannya. Dan dia berseru, Tuhan, Tuhan. Allah yang pengasih dan penyayang. Siapa dia? Penyayang dan pengasih. Panjang sabar. Penuh belas kasihan, penuh dengan kebaikan, berlimpah kasihnya dan setianya. Lanjutkan. Keeping mercy, yang meneguhkan kasih setia, hesed. Kepada beribu-ribu orang. Hobinya apa? Mengampuni kesalahan, pelanggaran. Amin. Saudaraku, kata Petrus kepada saudaraku 7 kali kah? Sebab dia mulai jengkel kepada Yohanes. Dia mungkin jengkel kepada Thomas. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Kalau orang salah, tidak dibebaskan. Begitu saja. Ada orang berkata, kenapa sih? Kemarin saya ketemu orang, Diplom Ing, lulusan Jerman. Pimpinan satu pabrik besar sekali. Dan dia tanya pada saya, kenapa sih Tuhan itu? Kok membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Gara-gara cuma makan apel. Saya bilang, Pak, apel itu makanan terbaik di dunia. Sampai ada satu pepatah ya, an apple a day keep the doctors away. Tuhan tidak melarang ada makan apel. Oh, ini Diplom Ing, saudaraku, tidak pernah baca Alkitab. Karena itu baca Alkitab, Om, saya bilang begitu. Pak, baca Alkitab dulu, buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Dan pelanggaran di sini, saya tahu bahwa Petrus adalah Yahudi. Salah satu host dari talk show yang terkenal di Amerika, Dr. Maria Schlesinger. Dari namanya sudah tahu orang apa ya? Orang Yahudi. Dan dia ditanya begini. Jadi dia seperti Oprah, seperti yang begitu-gitu ya, Larry King, terkenal. Dan ditanya, Dr. Maria, Anda kan orang kaya, penghasilanmu dari talk show luar biasa. Dan kalau ada temanmu punya hutang padamu tidak bisa bayar, apa Anda bebaskan saja? Apa kata Dr. Maria? Don't you know I'm a Jew? Kamu nggak tahu ya, saya orang Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara ingat, agama cuma mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Duit ganti duit. Motor ganti motor. Selebor ganti selebor. Itu yang diajarkan oleh agama. Dan Petrus tanya 7 kali kah, ini pasti berhubungan dengan apa? Masalah keuangan, karena jelas Tuhan menghubungkan dosa, pelanggaran dengan hutang. Coba doa Bapak kami. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bahasa aslinya, bersalah itu adalah berhutang. And forgive our debts as we forgive our debtors. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu perhatikan, bukankah Anda tersinggung kalau berkenaan soal masalah keuangan? Bukankah Anda jadi marah kalau Anda dituduh korupsi? Kalau dituduh yang lain tidak apa-apa, tapi berkenaan dengan masalah keuangan, tandukmu keluar 7, hidungmu modot 2 meter, mulutmu monyong juga. Tapi raja itu adalah raja yang luar biasa. Raja itulah saudaraku yang ketika disalib berkata, Father forgive them. Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam warta di sana disebutkan tentang 4 kunci itu. Yang pertama adalah jangan menghakimi. Yang kedua jangan menghukum. Ketiga, ampunilah dan berilah
forgive and give. Kita menyebut diri anak Tuhan. Dengar saudaraku. Raja itu, orang ini tidak minta, yaitu permohonan. Permohonan kepada Raja yang mulia. Yang panjang sabar, penyayang, pengasih. Yang terkenal beribu-ribu tahun dengan kemurahannya. Tidak. Dia cuma berkata seperti tipikal orang yang didatangi debt collector. Sabar dulu, semuanya akan kulunaskan. Tapi raja itu luar biasa. Raja itu membebaskannya. 10.000 talenta. Satu jumlah yang tidak mungkin dibayar oleh siapapun. Raja itu berkata, bukankah aku menghapuskan semua hutangmu karena engkau memohonkannya kepadaku? Oh, memohon tidak keluar energi apa-apa. Bahkan tidak keluar setetes keringat pun. Engkau cuma minta. Dan dia berkata, mintalah akan kau beri. Aku akan memberi kepadamu. Engkau akan menerimanya. Pertama-tama kita harus mengerti tentang kingdom culture. Di dalam kebudayaan kerajaan, everything belongs to the king. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan sebelum kita khotbah. Saya nggak janji loh dengan pemimpin pujian. Everything, apa yang aku dapat, yang aku terima, itu punyamu. Dan ku kembalikan kepadamu. Atau berikan pada siapa saja yang kau suruh. Saudara tahu bahwa di sini diterjemahkan bahasa Inggris servant sebetulnya adalah hamba, doulos. Satu kali ada kejadian lucu, saya tidak pernah lupa. Ada beberapa teman saya lupa kejadian, tapi pastinya di Jakarta. Dan teman kita datang bawa mobil baru, mobil Range Rover. Dan teman kita ini berkata, oh iki kijang anyar ya. Dikira mobil kijang cuma baru. Dasar desit saudaraku. Range Rover dikira kijang. Oh bukan, ini mobil paling mahal. 1,5 M. Tak coba Jadi teman kita ini duduk di sana. Saya masih ingat tuh saudara. Dan sementara itu yang pemilik mobil di sana, di sebelah kiri. Ya kan? Di tengah perjalanan kan banyak lampu stop, saya duduk di belakang. Maka kan banyak pengemis, dia kasih goban, 50.000. Lama-lama temannya tanya, woi kamu baik sekali ya, kamu murah hati. Enggak, aku cuma mengasihkan yang di sebelah saya. Jadi itu ada tumpukan uang segini, punyanya yang punya mobil saudaraku. Saya cuma menyalurkan katanya goban. Kok enteng banget. Bahkan ada satu nenek agak tua dia kasih 2 lembar saudaraku. Lalu teman saya yang di samping kiri, loh kamu ini baik ya. Oh iya gampang katanya goban. Saudara tertawa. Saudara sedang mentertawakan dirimu sendiri. Ini kebenarannya. Mudah sekali memberikan yang bukan milik saudara. Ayo ngaku dosa sekarang ya. Pernah enggak saudara pernah ngalami? Ayo ngaku aja. Ada duit 25 rupiah keliling. Ting. Dan mendadak saudara refleks. Turunan dari Adam dan Hawa. Zit saudara ambil. Kecuali enggak ada orang loh ya. Kalau ada orang biasanya gengsi. Why? Because it's yours. Kalau makanan jatuh saudara nggak ambil. Biasa gengsi, belum 5 menit. Tapi kalau duit aneh. Cepetun saudara ambil. Why? Ada attachment antara uang, antara harta benda dengan jiwa manusia. Ada hubungannya. Dan apabila itu disinggung, apabila itu dihina, maka saudaraku bisa terjadi pembunuhan. Ingat Chow Sung Hui. Your Mercedes, your BMW, your Porsche, your vodka, your cognac, your feast. You make me do this. Dia bunuh temannya semua. Pertanyaan lain dari para psikolog Amerika sekarang. Kenapa ya? Kok bunuh temannya sendiri? Gampang jawabannya, sebab yang masuk ke dalam dia bukan Yesus. Tapi yang masuk ke dalam dia adalah iblis. Sebaliknya saudara berbicara soal pengampunan, kira-kira 2-3 minggu yang lalu, masuk koran. Saya ingat ada jaksa di Palu yang ditembak.
Jaksa ini sangat terkenal, hebat sekali, mungkin number one di seluruh jajaran kejaksaan. Dia adalah Jerry Silalahi yang anti disogok, yang berani menjatuhkan hukuman mati untuk pengedar narkoba. Dan saudaraku, dia sangat bersih, padahal dia adalah adik kandung dari Menteri TB Silalahi. Kakaknya berkata, adik saya itu begitu jujur. Untuk beli mobil bekas yang dia pakai, dia pinjam saya 50 juta. Dan dia cicil, tanpa bunga. Tetapi inilah yang hebat saudara. Ketika dia ditembak, istrinya berkata di depan peti mati, I want to meet the murderer of my husband. Saya ingin ketemu dengan pembunuh suami saya. Dan 2-3 minggu yang lalu diketemukan di pengadilan. Haris, pembunuh daripada Jerry Silalahi, ditangkap. Ditangkap saudaraku, dan ketemu pertama kali dengan istri Jerry Silalahi. Dan ibu itu berkata begini, I forgive you, aku mengampuni engkau. Ini kata-katanya, aku mengampuni engkau. Tuhan yang di dalam saya mengampuni engkau. Perhatikan itu. Kalau aku tidak bisa, aku cuma mau. Tapi Tuhan di dalam saya mengampuni engkau. Itu bedanya kita dengan orang lain. Orang lain mundur 3 langkah, langkah keempat jadi kafir. Agama cuma mengatakan bersabar, mengalah. Tetapi kita diajarkan, kita berada dalam kerajaan kasih. Kita berada dalam kerajaan kemurahan. Kita berada dalam kerajaan kemurahan hati. Kita berada dalam kerajaan kasih setia. Apa yang membuat engkau menangis? Tersinggung. Tersinggung soal apa? Kembali. Soal tuduhan. Apa aja? Korupsi. Pokoknya berkenaan dengan seperti itu. Kapan ada pekerja kita, saya larang dia khotbah. Khotbahnya bagus, saudara tidak tahu siapa orangnya dah. Dia ditipu temannya. Ya sama-sama jemaat kita sendiri. Dia ditipu temannya, pembagian keuntungan tidak diberikan dengan baik. Dengan seperti perjanjian. Dia jadi geram. Dari geram dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dia bahkan jadi sakit. Oh saudaraku, dia katakan, itu yang firman pepatah berkata, nasi rasanya seperti sekam. Prostik serasa sandal Jepang. Karena apa? Karena benci. Lama-lama dia bilang, saya akan masukkan orang itu ke penjara, biar disodomi. Aduh saya dengar itu saudara, saya syok. Ini mau bilang representative of Christ Kingdom. Atau Satan Kingdom, yang mana ini? Saya memberikan sedikit contoh yang ekstrim. Tetapi bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Saya harus mengerti apa artinya grace, anugerah. Oh, ada kabar baik. Saya baru kembali dari Taiwan. Dan di satu kota kecil Yangmei, namanya itu suburb daripada Taipei saudara. Berdiri rock. Dan di sana namanya Waan Panse Qiaohui. Waan itu anugerah, Panse itu rock, Qiaohui ya gereja. Jadi itu adalah the Rock of Grace Church Taiwan. Tapi mulai ada pertama nanti ada selanjutnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan hari ini berdiri Cibubur Panse Qiaohui. Gereja Rock Cibubur saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan, amin saudaraku. Haleluya. Tapi perhatikan perkataan grace tadi. Firman Allah berkata, pada waktu dia diampuni, saya mau tanya, ketika dia diampuni saudaraku, pada saat itu apa dia masih kaya? Dia bukan cuma diampuni, harta bendanya tidak disita. Dan ketika keluar, Alkitab berkata, that same servant. Di dalam Matius 18 ayat yang 28. But that same servant. Terjemahan berkata, that same servant.
Saudara tahu kalau kita ketemu raja pasti kita berubah. Di dalam hadirat sang raja kita diubahkan seperti dia. Makin lama makin baik, makin murah hati, makin mudah mengampuni. Pengasih, penyayang, memaafkan, mudah memaafkan. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris berkata, great man. Ya saudaraku, orang besar. Despise reproach. Despise reproach itu penghinaan itu diabaikan. Itu orang besar. Tapi orang rendah, soal kecil bertengkar. Ingat-ingat kesalahannya. Kenapa mudah mengampuni? Sebab itu bukan milik saudara. That same servant ketemu temannya yang hutang cuma saudaraku 100 dinar. Hutang itu 3 bulan gaji. Katakan 6 juta. Bukan berarti kalau hutang 5 juta saudaraku tidak termasuk itu. Nah saudara. Jadi mungkin ada orang berkata, oh kalau gitu di atas 6 juta boleh dicekek. Bukan saudara. Firman Allah berkata jangan menghakimi dan jangan menghukum. Menghukum dia yang jadi algojo. Sebab temannya bukan cuma ditangkap, dia bahkan dicekek. Kalau kita menempeleng orang, tujuannya untuk apa? Untuk menghina, melampiaskan amarah. Kalau meninju, tujuannya menyakiti. Tapi kalau mencekek tujuannya untuk apa? Sementara saya berbicara, Roh Kudus sedang berbicara pada setiap Anda. Penghinaan yang saudara alami. Kenapa sulit dilupakan? Karena itu ada hubungan dengan keuangan. Lu masuk sini tidak bawa apa-apa. Hah? Ingat ya. Saya pernah dengar seorang ibu rumah tangga cerita tentang mertuanya. Napas lu itu gua yang kasih. Oh jadi Tuhan saudaraku. Amin saudaraku. Tetapi ketika ketemu temannya saudaraku. Dia bukan cuma menghakimi, dia juga menghukum. Artinya buat orang yang begitu kaya. Ada orang, kalau saya kembangkan siapa orang ini? Bisa utang 10.000 talenta. Saya bayangkan. 10.000 kali 6.000 dinar. Mungkin dia menteri BUMN dari raja itu. Pasti dia orang penting. Kalau berkenaan dengan soal uang. Orang bisa jadi sangat keji. Sebab saudara tahu bahwa ketika Yusuf datang mereka mau bunuh dia. Tapi Ruben berkata jangan. Jangan, masukkan seumur saja. Dia bermaksud untuk melepaskan adiknya ini. Dan Yehuda berkata jual saja. Dijual. Mereka dapat duit. Mungkin dibagi. 10 kakak. Kalau salah dijual 20 keping perak. Dapat 2 keping perak masing-masing. Jual adik saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Saya mau terangkan pada saudara bedanya hukum dengan anugerah. Hukum itu saudaraku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Rupiah ganti rupiah, dolar ganti dolar. Di rumah saya, yang di Denpasar, kalau di sini istri saya bohwat. Karena yang mengatur oma-oma. Tapi kalau di sana, semuanya harus necis. Kalau saya makan, saudara biasa kalau makan cepat, ya mesti ada kerupuk yang jatuh. Istri saya bilang. Jadi sambil makan saya ambil jepit kaki saya diangkat, kerupuk taruh pinggir. Necis istriku itu saudaraku. Apalagi di kamar. Di kamar. Jangan, saya itu sukanya makan yang kriuk-kriuk. Hari Surabaya. Orang Surabaya apa aja pakai kerupuk saudaraku. Saya makan gitu, kacang ya mesti ada yang jatuh. Istriku bilang, kacang jatuh. Jangan etrek-etrek ya sayang. Pakai sayang tapi ada jangan etrek-etrek. Saya sambil mengut kacang. Tapi saudara dia punya anjing kecil yang namanya Jelo itu. Itu dapat hukum anugerah. Sebab kalau makan, memang kalau istri saya pergi ya ke Jakarta gitu. Beli roti boy 1 buat Jelo saudara. Dan kadang-kadang dia bawa es krim.
Rotinya ditaruh di lantai. Ditambah es krim. Zaman dulu belum ada tempat minum. Air ditaruh di lantai. Saya bilang gimana itu? Dan anjing saya dengan tenangnya dia makan Häagen-Dazs. Kenapa ketawa? Mirip ya? Dan itu namanya anugerah. Kasih memberikan kemurahan. Kasih memberikan kelonggaran. Kasih memberikan pengampunan. Tuhan di dalam aku mengampuni engkau. Saya tidak bisa bayangkan perasaan daripada Haris. Tapi saya harapkan Haris dijamah oleh kasih daripada Yesus. Dan akan bertobat jadi Rasul Paulus. Karena begitu lihat anjing saya. Dendeng dari Sinciapo. Dendeng diberi kasih di lantai. Saya mendekat kepada anjing saya dan saya gini. Saudara ketawa ya, biar enggak lupa. Bisa lupa khotbahnya, enggak lupa ilustrasinya. Saya mau beritahu pada saudara. Dia begitu mengasihi kita. Penjahat di samping Yesus, saya kasih contoh. Di atas kayu salib, saudaraku. Kita biasanya jangankan disalib. Baru kesulitan keuangan aja ada orang minta tolong. Kamu enggak lihat ya, matamu buta. Aku repot ngerti, repot aku iki. Tapi Yesus disalib. Pertama words of forgiveness. Dia melayani. Yang kedua diberikan words of kindness. Words of salvation. Dia berikan words of salvation kepada penjahat di samping dia. Yang tadinya juga ikut menghujat dia. Yang ikut mengata-ngatai dia. Yang berkata, kalau kamu engkau Mesias, selamatkan dirimu. Dan kemudian selamatkan kami. Baru kami akan percaya. Tapi yang satu itu berkata, kami ini pantas dihukum. Saudara mau diampuni? Nomor satu berkata, aku ini pantas dihukum. Kain ketika dihukum Tuhan, tidak dihukum mati. Cuma dijauhkan daripada keluarganya saudaraku. Dia berkata, hukumanku terlalu berat buat aku. Tapi saudara ingat, ketika dia berkata, ingatlah akan aku ya Yesus apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia tidak berkata save me. Dia berkata remember me. Tapi kalau kita datang pada Raja Yesus, maka dia selalu memberikan lebih dari yang kita minta dan doakan saudaraku. Amin saudaraku. Dia memberikan anugerah dan berlimpah kasih setia kebaikannya. Dia berkata pada orang itu, today you shall be with me in paradise. Hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Kemudian words of kindness kepada ibunya. Wanita, inilah anakmu. Putra, inilah ibumu. Sebab orang yang tidak mengurus keluarganya, orang yang tidak mengatur keluarganya, mencukupi keluarganya, dia lebih buruk daripada orang kafir. Saya berdoa, kiranya pengampunan memenuhi hati Anda hari ini. Tapi tidak mungkin dengan kekuatan sendiri. Kita cuma willing, kita cuma mau. Tetapi nanti terima berkat Tuhan. Supaya Tuhan yang di dalam kita yang mengampuni. Pada saat itu teman-temannya yang lain melihat itu dan melaporkan kepada rajanya. Nah, saya perhatikan ada satu switch di sini. Di dalam Matius 18 ayat 32. Bukan lagi dikatakan raja, bahasa Indonesia raja. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan his master. Amin. His master. Bukan lagi raja dengan rakyat. Tetapi sekali ini saudaraku, antara Tuhan dengan hamba. Satu hal yang selalu mengerti bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang adil. Ada orang tanya pada saya, masa Tuhan itu bikin neraka? Oh bikin. Tapi sebetulnya tidak untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikutnya. Karena Tuhan itu tidak juga mengampuni kesalahan orang yang tidak mau bertobat. Orang yang sengaja memberontak ada hukumannya. Amin saudaraku. His master. Ketika diberikan anugerah dia tidak mau. Dia main hakim sendiri.
Tuhan bilang oke. Sekarang bukan dijual. Tapi serahkan pada Algojo. Sampai dilunaskan hutangnya. Kalau kerja, dia masih bisa bayar utang. Tapi di penjara. Artinya apa? Kekal. Hukuman yang kekal. Dianiaya kekal. Dulu ada orang berkata, enak loh di neraka. Ketemu Marilyn Monroe. Ya. Ketemu Betty Tingpei. Ketemu orang yang aneh-aneh. Di sana bisa sewa AC. Firman Allah berkata, apinya itu akan membakar seterusnya dan bahkan itu ulat pun. Kenapa ada ulat? Dagingmu akan membusuk. Tidak akan mati ulatnya. Kekal. Kalau di sini algojonya nggak serem. Sudah nonton. Kalau orang kedapatan, saudaraku melanggar perintah agama, dihadapkan orangnya pakai topi memang saudaraku. Tapi bawa penjalin cilik gitu saudaraku ya. Kecil gini saudara ya. Dan dia mukulnya itu saudaraku bukan iya, yes, gitu. Enggak saudara. Itu di Singapura, di Malaysia. Betul-betul dipukul perotan. Tapi di sini gini. Pernah lihat saudaraku? Kayak VCD rusak ini. Dan orangnya lebih malu daripada sakit. Ada yang pingsan karena malu. Bukan karena sakit. Tetapi kalau dikatakan Algojo. Algojo itu tugasnya bukan bunuh orang. Tugasnya nyiksa orang. Kalau executioner, bagian eksekusi itu membunuh tugasnya. Tapi kalau Algojo itu untuk nyakiti. Jabuti kuku, giginya dijabuti. Ya, dagingnya diiris-iris, dikasih jeruk nipis, saudaraku. Biar orangnya teriak-teriak, makin hebat algojonya, orangnya makin lama, sakitnya makin ngeri, nah itu algojo. Dilatih untuk itu. Nah, sebuah cerita lama, saya mau ceritakan pada saudara. Satu kali saya dihubungi seorang teman saya, ada temannya masuk rumah sakit. Dan orang ini berulang kali patah tulang di tempat yang berbeda-beda. Sudah 8 kali. Dan orang ini istilahnya di dalam dunia pelayanan adalah prone to accident. Cenderung mengalami kecelakaan. Dan saya ketemu dengan om tuh, saya ingat dia pakai kaos kutung begitu. Ya, pakai singlet dan piyama. Dia duduk di sana cek ini. Di air kaset, masih segar di pikiran saya. Sama sore om, oh ini yang namanya pendeta Arifin. Ya, ya ini om bolak-balik masuk rumah sakit, baru sembuh. Baru dibuka. Nah ini kemarin katanya. Saya itu sudah karena terlalu sering kecelakaan. Maka saya kalau naik motor saya paling pinggir nih katanya. Tapi entah kenapa dari depan kok ada motor nyelonong nabrak om. Patah lagi kakinya. Ini mau dipen. Lalu Roh Kudus berbicara pada saya. Kalau saudara dengan suara Roh Kudus bukan di sini, di sini. Kadang-kadang dia datang dengan thoughts, dengan pikiran. Tapi seringkali bicara sini. Jangan tumpangi tangan. Duh, kaget deh. Kan ada ayatnya, jangan terburu-buru menumpangkan tangan atas satu perkara. Itu perkara ya, atas orang juga begitu. Jagalah kemurnian dirimu. Orang ini mengutuk hambaku. Lalu saya tanya sama dia. Om sorry ya om. Saya cuma cek aja om. Biasa nih pengecekan yang normal saja. Karena kalau minta kesembuhan Tuhan itu harus mengampuni orang. Om pernah mengutuk pendeta. Ketika saya ucapkan om pernah mengutuk pendeta. Langsung om yang tadi kelihatannya pura-pura sopan itu mendadak saya berdiri. Masih pakai singlet juga saudaraku. Matanya melotot, merah. Nah, dia keluar sumpah serapa. Wah pendeta kurang ajar, Musa kurang ajar. Duitku aditya. Setelah dia agak tenang, saya bilang, om mengutuk apa? Ya saya kutuki supaya kamu tidak selamat ketabrak motor. Saudara tahu? Firman Tuhan itu benar.
Barang siapa mengutuk keturunan Abraham, dia mungkin pendeta korupsi. Pendeta nyeleweng, pendeta tidak benar. Saudaraku, mungkin dia orang Kristen yang tidak benar juga. Banyak juga kan memang saudara. Tetapi ketika engkau mengutuk, kutuk itu kembali padamu. Om, kalau mau ini saya terangkan. Ini namanya rawan kecelakaan. Cenderung mengalami kecelakaan. Om harus ngampuni segenap hati. Berkenaan dengan masalah apa? Uang. Gua sudah percaya, diciak gua. Hari-hari ini saudaraku, karena itu saya melarang jemaat di sini ikut money game. Pada berjatuhan semua nih. Amin saudaraku. Dan mungkin ada. Saudara dikecewakan. Lewat wahana, GT88, itu nanti Swiss Cash dan yang semacam begitu. Saya persiapkan hati Anda saat ini. Iblis adalah bapaknya penipu. Lalu saya bilang sama Om ini ampuni. Ya, gua yang mau. Tapi dari perkataannya, dari sikapnya, ketara dia ngampuni tetapi tidak dengan apa? Segenap hati, katakan segenap hati. Amin. Saya pernah ketemu seorang ibu, pakai bahasa Inggris lagi. I will forgive but never forget. Waduh, I will forgive but never forget katanya. Doruki loh saudara. Dulu Hoping Siang Ho teman baik. Begitu ada masalah keuangan, satu duduk pojok kiri, satu duduk pojok kanan. Ketika saya duding itu bukan orangnya, ini ilustrasi. Tapi kalau ada beneran bertobat toh. Lalu saudara sebulan kemudian, saya ditelepon lagi. Arifin di sini ya? Iya. Itu loh, temanku yang dulu kamu doakan sudah keluar rumah sakit. Masuk lagi. Hah? Kenapa? Saudaraku, karena sekarang dia tidak berani naik motor. Dia jalan kaki masih pakai tongkat. Dia jalan di trotoar. Entah bagaimana ada motor saudaraku dari belakang nyantap dia. Jebret. Loh kok jangan ketawa. Kasih itu tidak bersuka cita karena kemalangan orang lain. Seharusnya saudara takut. Sebab apabila engkau tidak mengampuni temanmu yang mengata-ngatai engkau dengan segenap hati, orang yang menghina engkau bisa mengalami yang sama. Saya ngalami saudara. Tahun 79, saya itu lagi sakit hati pada seorang teman saya. Masalah apa? Masalah duit. Dia dekati saya, pura-pura jadi sahabat saya. Lalu position pekerjaan saya diambil sama dia. Saya jengkel. Makan betul-betul saudaraku. Ya, makan yang paling enak pun rasa tidak enak. Kalau hatimu suka cita, tempe serasa Angus House. Amen. Tahun 79 itu saya masuk rumah sakit 3 kali. Dioperasi ini, dioperasi itu, duitnya habis untuk rumah sakit. Sebab apa? Aku diserahkan pada Algojo. Ketika saya mengerti kebenaran ini, saya mengampuni teman saya segenap hati saya. Forgive and forget. Niru Tuhan, membuang ke dalam tubir laut. Tubir laut itu dalamnya 10.000 meter. Adam Air yang dalam 1.000 meter dideteksi aja tidak bisa, apalagi diangkat. Dideteksi pun tidak pasti. Kapal yang tenggelam cuma ratusan meter tidak bisa diangkat. Ini 10.000 meter dan itu masih bersambung lagi yang paling dalam palung itu bisa muncul di segitiga Bermuda. Menurut keterangan beberapa ahli begitu. Artinya kalau saya masuk tidak bisa keluar. Dan Tuhan kasih pelang di situ, dilarang mancing di sini. Karena itu jangan ingat kesalahan orang lain. Amin. Saya pernah satu kali tersinggung pada ayah mertua saya. Sudah meninggal ya, sudah bersama Tuhan. Masalahnya apa? Masalah duit saudara. Beliau itu dipercaya temannya, dan aneh itu that's another story. Temannya itu suruh dia nyetor uang 1 koper. 1 koper, duit semua saudara. Dan saya lagi hari Sabtu salah perhitungan.
Ada opname mendadak, tambahan tukang, duit saya kurang. Saya datang sama papi. Di koper itu kurang lebih 280 juta. Papi, pinjam cetia Senin tak balik no. Beliau tinggal di rumah saya. Apa kata mertua saya? Tidak bisa. Loh papi, cuma cetia. Masa papi tidak ngerti? Kalau aku tidak bayar tukang, aku dikerutuk tukang. Tukang kita bisa bilang, oh nanti ya Senin kita bayar. Tidak bisa. Tidak bisa. Belakangan saya sadar, sebenarnya saya banggakan mertua saya kan. Dia orang yang sangat bisa dipercaya. Tapi saya percaya cincai lah, dan uang cuma 1 juta. 1 juta zaman dulu, 10 juta duit sekarang lah. Saya cuma pinjam, Senin kembali. Ya kasih saudara. Saya jengkel. Saya marah. Tinggal di rumah saya. Ya memang orang tua, tapi tinggal di rumah saya. I just ask a little favor. Itu jadi, saudaraku jadi panjang. Sampai akhirnya saudara papi, sorry ya papi. Saya dulu jengkel sama papi. Lu jengkel gua apa? Oh, itu loh papi mau pinjam cetia, papi enggak kasih. Loh kan memang enggak boleh. Oh gitu aja lu marah ya, sorry ya. Kenapa jadi marah? Soal berhubungan dengan duit. Kenapa kalau dihina yang lain enggak apa-apa? Tapi berhubungan soal uang. Saudara jadi marah. Tapi hari ini belajar. Seperti teman saya itu saudaraku. Saudaraku dia mudah sekali kasih saudaraku. Sebab itu bukan uangnya sendiri. Saya sekarang bersyukur ada banyak anak-anak muda dalam persekutuan-persekutuan sepanjang ini yang luar biasa. Yang bisa jadi bendaharanya Tuhan. Saya disediakan sebuah apartemen di Jakarta. Nanti tanggal 16 ini saya tinggali. Sudah ada mebelnya semua, isinya komplit, semua saudaraku. Ada semua. Lalu seperti saya saksikan bagaimana dia berkata, semua service charge, semua telepon listrik air dia yang bayar. Saya kan jadi sungkan dong saudara, iya kan? Saya tanya, apa bukan sebaiknya, ya sudahlah service charge kamu yang bayar. Service charge-nya 1 juta, 2 juta. Tapi yang lain telepon listrik air, masa kamu yang bayar? Ini jawabannya. Dia lihat saya dengan heran. Ini pendeta tapi kok kurang ngerti gitu saudaraku. Dia pada usia 30-an yang seperti tadi gini lah. Pak, uang di tangan Pak dengan di tangan saya sama-sama uangnya Tuhan. Apa bedanya Pak? Waduh saya malu saudaraku. Ini anak muda saya punya pengertian seperti ini. Uang di tangan Pak dengan uang di tangan saya. Sama-sama bukan milik kita. Sama-sama uangnya Tuhan. Dia berkata lagi, saya heran ada banyak orang kaya. Kalau memberi itu mau ngatur. Padahal Tuhan itu enggak ngatur. Tuhan itu memberikan kita suruh mengembalikan persepuluhan. Yang lain suruh mengelola. Dan Tuhan enggak ngatur. Coba saudara bayangkan itu. Hari ini saya menekankan pada saudara. Lebih baik kita hidup di bawah kasih karunia daripada memakai hukum Tuhan dengan hamba. Diserahkan pada Algojo. Dia mempermalukan Tuhannya. Dia tidak mencerminkan Tuhannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kenapa orang Yahudi tidak ada yang sampai bangkrut sama sekali? Karena tanah itu miliknya raja. Dan orang Yahudi kalau tahun ke-7 mesti dibebaskan utangnya. Tahun ke-50 semua yaitu tanah kembali kepada pemilik aslinya. Tetapi tahukah saudara, raja ini memberikan tahun Yobel. Raja ini memberikan kebebasan kepada orang ini. Tidak nunggu tahun Yobel. Tetapi sekarang, saya memberitahu saudara hari ini adalah hari keselamatan. Hari kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Kita berdoa.